Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama mengikuti proses belajar pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa Ibu mau absen dulu ya. Mau Ibu lihat nih siapa-siapa yang hadir dan yang gak hadir. Aida, iya. Deli, iya. Novita, iya. Arista, Ade, alhamdulillah semuanya hari ini sudah pada hadir untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, seperti biasa kepada ketua kelas, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas dipimpin ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, minggu lalu Ibu kan sudah memberikan materi tentang sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu ada pemilu, kemudian ada pilkada, kemudian ada negara, lembaga-lembaga negara, dan tugas serta fungsi dari pemerintahan. Nah, jadi yang sekarang yang akan kita bahas itu adalah materi tentang pemilu ya. Ibu tulis ya. Ya anak-anak Ibu, setiap apa yang Ibu tulis langsung ditulis ya. Jadi nanti pembelajarannya nggak lupa. Pemilu. Nah, ada yang tahu nggak pemilu itu kepanjangan dari apa? Betul sekali. Siapa tuh tadi yang jawab? Oh, Anissa. Iya, benar sekali. Jadi pemilu itu adalah kepanjangan dari pemilihan umum. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak pengertian dari pemilihan umum? Ada? Oh, iya itu benar juga. Tetapi pengertian dari pemilu adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Nah, jadi jabatannya itu beraneka ragam, mulai dari jabatan pemerintah atau eksekutif, kemudian jabatan wakil rakyat atau legislatif. Nah, jadi pemilu itu diselenggarakan yaitu untuk memilih presiden, kemudian wakil presiden, kemudian juga untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, kemudian ada juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, kira-kira kalau di lingkungan sekolah, ada nggak anak Ibu tahu contoh pemilihan yang sering kita lakukan? Iya, benar sekali. Nah, jadi kalau dalam konteks yang lebih luas, pemilu itu kan diartikan yaitu adalah proses mengisi jabatan-jabatan seperti yang dikatakan Andi tadi. Kalau di sekolah yaitu seperti kita pemilihan ketua OSIS misalnya. Ya. Kemudian pemilihan ketua kelas. Nah, itu juga dikatakan pemilu. Hanya saja kalau di dalam lingkup sekolah seperti yang kita bilang barusan itu lebih sering digunakan kata pemilihan. Kalau pemilu itu lebih sering kita dengar di tingkat pemerintahan. Nah, kemudian pemilu ini juga dia itu sebenarnya salah satu upaya untuk memengaruhi rakyat secara persuasif. Artinya apa? Tidak memaksa. Ya, persuasif, tidak memaksa. Nah, jadi ketika kita mengikuti proses pemilu, itu misalkan saja ibu mengikuti proses pemilu, tetapi ibu tuh nggak pernah ada paksaan. Ibu misalkan mau memilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, atau ibu mau memilih si A, si B, atau si C, itu terserah, bebas, tidak ada paksaan. Seperti itu. Jadi kita memilih sesuai dengan hati nurani kita ya. Nah, kemudian
pemilu ini dia ada asasnya. Nah, jadi asas pemilu yang berlaku di Indonesia itu ada 5. Yang pertama yaitu ada langsung, kemudian ada umum, bebas, rahasia, kemudian yang kelima yaitu jujur dan adil. Nah, jadi di sini akan Ibu tuliskan asas pemilu yang berlaku di Indonesia ya. Sambil dicatat ya anak-anak Ibu. Nanti di akhir pembelajaran akan Ibu periksa catatannya. Artinya rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung. Ya. Yang kedua yaitu umum. Artinya semua warga negara yang telah memenuhi syarat berhak untuk mengikuti pemilu. Kemudian yang ketiga yaitu bebas. Nah, bebas maksudnya setiap warga negara berhak memiliki calon sesuai dengan hati nuraninya. Ini memilih ya, sesuai hati nuraninya. Ini udah selesai dicatat. Karena papan tulisnya tidak cukup, jadi mau Ibu hapus dulu ya. Ini udah selesai kan? Baik, Ibu hapus ya. Ini awas nih ya, kalau Ibu periksa nggak ada nih yang Ibu catat ditulis ya. Nah, yang sekarang yaitu yang keempat. Apa yang keempat? Iya, rahasia. Apa maksudnya? Artinya setiap pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh orang lain. Yang terakhir apa? Jurdil, yaitu jujur dan adil. Nah, maksudnya yaitu pemilu harus dilaksanakan
secara jujur dan adil. Nah, jadi anak-anak ibu semua udah tahu kan asas-asas pemilu yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian ini udah selesai dicatat. Cepat ya. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan dari penyelenggaraan pemilu. Nah, jadi tujuan dari penyelenggaraan pemilu itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Kemudian kedua yaitu untuk memungkinkan terjadinya proses peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai. Kemudian yang ketiga, memungkinkan terjadinya pergantian pejabat. Kemudian yang terakhir yaitu untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Ya. Jadi anak-anak ibu semua udah ngerti kan tentang apa itu pemilu, kemudian asas-asas pemilu yang berlaku di Indonesia, kemudian ada juga yang terakhir yaitu tujuan dari penyelenggaraan pemilu. Nah, jadi ini ibu ada tugas untuk anak-anak ibu semua. Jadi ini tugasnya untuk dikumpulkan di pertemuan kita berikutnya. Nah, jadi ini ibu mau buat kelompok dulu. Coba kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Ya, dibagi terus. Udah. Nah, jadi udah kan? Jadi ini udah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi tugasnya yaitu nanti ibu akan berikan video. Nanti ibu akan berikan alamat linknya ya sama ketua kelas. Nanti masing-masing kelompok bisa diminta alamat linknya ke ketua kelas. Nah, jadi tugasnya yaitu kalian amati video yang sudah ibu berikan tadi. Kemudian tugasnya adalah kalian amati video tentang proses penyelenggaraan pemilunya. Nah, nanti akan ibu bagikan kertas kerja kelompoknya. Nanti tinggal kalian isi saja. Nah, dan kemudian di minggu berikutnya nanti perwakilan dari masing-masing kelompok harus maju satu ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, jadi tugas dari kelompok yang lainnya yaitu mengkoreksi ya atau memberi saran, memberi masukan kepada kelompok yang akan tampil ke depan. Begitupun nanti bergantian ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, bagaimana anak-anak ibu semua, ada yang ingin ditanyakan lagi tentang pembelajaran kita hari ini? Apa saja? Ataupun tentang tugas kelompok ini, ada yang belum dipahami? Iya, baik. Alhamdulillah sudah mengerti ya semuanya. Nah, jadi sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu akan memberi sedikit kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi kita ini sebagai rakyat itu adalah pemilik dan juga pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Nah, jadi rakyatlah yang menentukan bagaimana corak serta sistem pemerintahan dilaksanakan. Nah, dengan begitu rakyat pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara atau suatu pemerintahan itu. Nah, apalagi negara kita ini kan negara Indonesia, yaitu negara demokrasi. Nah, jadi salah satu upaya yang dilakukan untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik adalah dengan cara proses pemilihan umum tadi. Nah, karena demokrasi itu kan merupakan pemerintahan rakyat, sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahannya. Nah, sudah mengerti kan semuanya? Baik, alhamdulillah. Jadi ibu sudahi pembelajaran untuk hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.